Nomor 6 ini ada, T ini adalah yaitu daerah di kuadran 1 ya. Kemudian yang dibatasi yaitu kurva Y sama dengan akar X ya. Kemudian ada garis X sama dengan 4, kemudian ada sumbu Y. Yang A ini adalah gambarkanlah daerah dari T. Ya. Berarti gimana? Berarti begini. Ada X, ada Y. Y sama dengan akar X. Berarti akar X itu kira-kira gini ya. Ini adalah Y sama dengan akar X. Kemudian ada X sama dengan 4. Berarti sini. Ini ada X sama dengan 4. Berarti ini adalah daerah dari T-nya. Oke. Berarti dari sini gimana? Ini adalah daerah T. Kemudian yang B. Yang B diminta adalah hitunglah volume benda pujal. Volume benda pujal ya, yaitu yang terbentuk menggunakan metode kulit silinder. Ya, dengan memutar mengelilingi sumbu Y. Dengan memutar mengelilingi sumbu Y. Itu ya. Berarti yang diminta adalah memutar mengelilingi sumbu Y. Berarti gimana? Sumbu Y berarti akan ada di sini. Sumbu Y berarti ini 360 derajat. Maka kira-kira akan ada begini. Oke, kurang naik. Ya, kira-kira begini. Kemudian ada batasnya ini. Itu ya. Berarti ini. Nah, sampai ini, biar agar menggunakan metode kulit silinder, maka bisa kita partisi secara apa? Berarti secara tegak ya. Berarti kita secara tegak, berarti kira-kira ini. Tuh, berarti kita partisi secara tegak. Berarti begini. Ya. Nah, ini. Nah, maka ini akan kita peroleh. Ini adalah yang begini. Ya kan? Kemudian ini yang begini. Nah, ini adalah kira-kira kalau kita partisi secara tegak, maka dia menggunakan metode kulit silinder. Dari sini jelas didapat bahwasannya ini adalah hanya, berarti hanya apa? Y sama dengan apa? Akar X ya. Berarti ini adalah akar X. Kemudian jari-jarinya adalah ini ya. Ini adalah R ya. R-nya adalah X. Kemudian jarak jarak tempuhnya ini. Jadi jarak ini ke sini ya. Ini adalah delta X-nya. Nah, kemudian kita mau batasnya. Batasnya berapa? Ini ada 0. Nah, di sini berapa batasnya? Y sama dengan 4. X sama dengan 4. Berarti nilainya 4. Nah, dari sini kita sudah peroleh semua. Maka kita bisa aproksimasinya. Berarti apa? Delta V-nya akan ekuivalen dengan P dikali R. R-nya adalah X. Dikali Fx ya. Fx-nya adalah akar X. Berarti akar X. Dikali delta X. Ini adalah aproksimasinya. Berarti volumenya apa? Volumenya adalah integral A sampai B 2pi dikali X dikali Fx dx. Batasnya adalah 0 sampai 4, berarti integral 0 sampai 4. 2pi dikali X dikali Fx. Fx-nya adalah akar X dx.
Hasilnya adalah 2pi-nya keluar, berarti 2pi integral 0 sampai 4. X dikali X, berarti ada X pangkat 3/2 dx. Hasilnya adalah 2pi. Ini adalah tinggal 5/2, 5/2. 2/5, sorry. 2/5 X pangkat 5/2 ya. Batasnya adalah 0 sampai 4. Alhasil diperoleh 2pi dari apa? 2/5 dikali 4 pangkat 5/2. Hasilnya adalah 2pi 4 pangkat 5/2 tadi berapa? 4 berarti 4 berarti 4 16 kali 2 berarti 32 ya. 32 kali 2 64 berarti ada 64/5. Hasilnya adalah 64 kali 2 128 ya. Berarti ada 128/5pi. Atau 5 berarti 125 ada 25 sisa 3/5pi. Satuan volume. Oke. Kemudian oke sampai sini. Kemudian yang B, kemudian kita cari yang C. Yang C diminta adalah apa? Hitunglah volume benda pejal yang terbentuk menggunakan metode kulit silinder yang memutar mengelilingi garis X sama dengan 4. Ya, ini ada garis X sama dengan 4. Nah, ini ya. Di X sama dengan 4. Oke, berarti diputarnya di X sama dengan 4. Berarti di sini ya. Gitu. Berarti akan terbentuk di sininya dan ada tambahan. Anggaplah gini ya. Tuh kok garis muter. Nah, anggaplah seperti ini ya. Beda ya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Beda. Oke ya. Berarti gambarnya ini. Di garis X sama dengan 4. Tapi menggunakan metode kulit silinder. Ya. Berarti dari sini kalau mau kita gunakan metode kulit silinder, berarti gimana partisinya? Secara apa? Mendatar. Mendatar. Kalau mendatar kelihatan metode cakram. Ya. Maka ini bisa kita gunakan secara tegak. Kan yang diminta adalah metode kulit silinder ya. Maka partisinya secara tegak. Ini ya, berarti secara tegak. Nah, maka dari sini bisa kita peroleh hanya adalah ini ya. Maka hanya adalah apa? Fungsi dari apa tingginya akar X ya. Berarti Y sama dengan akar X. Berarti ini ada fx-nya adalah akar X. Nah, kemudian pertanyaannya yang agak ini adalah jari-jarinya. Jari-jarinya ini ya. Maka jari-jarinya ini apa? Apakah X atau bukan? Bukan ya. Karena ini adalah kalau yang di atas tadi kan jaraknya adalah dari 0 sampai si partisinya. Berarti R-nya adalah sepanjang X gitu kan. Nah, kalau yang ini dari X sama dengan 4 sampai ke fungsi akar X gitu kan. Nah, artinya apa? Dari sini jari-jarinya adalah bukan lagi dimulai dari si sumbu Y gitu kan. Dimulainya dari X sama dengan 4. Ya kan di sini. Berarti artinya apa? Si R-nya itu adalah 4 ya. 4 dikurang X. Ini adalah R-nya. Nah, kemudian kita cari batasnya ya. Karena bisa dilihat aja jari-jarinya apa namanya
4 itu kan jaraknya dari 4 ya, dari sumbu X4 ini ya. X sama dengan 4 ini ya. Ini sampai ke fungsi ke sumbu X ya, sampai sini gitu kan. Nah, ini artinya apa? Ini R-nya adalah 4, jaraknya dari X sama dengan 4 dikurang dengan X. Itu. Nah, kemudian dari sini kita cari batasnya. Batasnya masih sama ya. Batasnya ada X sama dengan 4, berarti batasnya jelas. Berarti ada 0, ada 4, ada ini adalah 8. Berarti jaraknya tetap 0 sampai 4. Nah, setelah ini berarti aproksimasinya apa? Delta V-nya ekuivalen dengan 2pi RH delta X ya. Maka ekuivalen dengan 2pi, R-nya adalah 4 min X, dikali hanya adalah akar X dikali delta X ya. Nah, ini. Nah, maka volumenya apa? Integral A sampai B 2pi dikali R adalah ini 4 min X dikali Fx ya, dx. Hasilnya adalah integral 0 sampai 4 2pi 4 min X dikali Fx-nya adalah akar X dx. Berarti hasilnya adalah 2pi integral 0 sampai 4. 4 akar X berarti 4 akar X ya. 4 akar X atau 4X pangkat setengah dikurang XX berarti X pangkat 3/2 dx. Hasilnya diintegralkan. 4 pangkat setengah berarti 4 2/3 berarti 8/3 X pangkat 3/2 dikurang 5 berarti 2/5. 2/5 X pangkat 5/2. Integral 0 sampai 4. Batasnya 0 sampai 4. Berarti 8/3 dikali 4 pangkat 3/2 dikurang 2/5 4 pangkat 5/2 dikurang 0 ya. Hasilnya adalah 2pi. Diapakan ini? 4 pangkat 3 berarti 4 dikali 2 8 ya. Iya 8 2 2 ini bisa nih 2 pangkat 2. Diginin aja. 8/3 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Ini habis dikurang 2/5 dikali 2 pangkat 2 pangkat 5/2. Ini habis. Ya, hasilnya adalah 2pi. 2 pangkat 3 berapa? 2 8 kali 8 16 ya. 16/3 dikurang 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5. 32, Pak. 32 tambah 2 64 ya. 64/5. Berarti ini tinggal disederhanakan. Ada 2pi. 16 kali 5 berapa? 80. 80 ya. 80. 64 kali 3. 192 ya. Berarti dikurangi 80. Kok minus? 64 kali 3 berapa? 192 kan? Iya, Pak. Yang pas 8 kali 8-nya, Pak. 8 kali 8. Yang mana? Ada yang salah? Yang 16/3, Pak. 16/3 kenapa?
Oh iya, 8 kali 8 ya. Maaf, maaf. 8 kali 8, 64 ya. Sorry. 64, 64 kali 5 berapa? 320. Bentar lagi sih. 320. Dikurang 192 dikali 2. Berarti berapa? 128, 256. 256P. Atau 15, 15, 150. 15, 10, 150. 23 berarti 5, 105, 256 per 15 itu berapa sih? 17. 17 kali 5, 17 1 per 5. Oh iya, 17 1 per 5. Benar. Satuan volume. Oke, inilah hasilnya. Nah, nomor 6 ini ada beberapa ya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu Y, maka jari-jarinya yaitu kalau partisinya tegak berarti R-nya adalah X. Kalau partisinya datar berarti R-nya adalah Y gitu ya. Tapi kalau diputarnya di garis ya, garis tertentu, maka R-nya adalah garis tertentu itu dikurang dengan partisinya apa? Gitu ya. Tapi kalau partisi, kalau ini kan saya ambil dari sini ya. Kalau ini kan kalau apa namanya titik apa namanya gambarnya itu dari sumbu X ya. Sumbu X dan sumbu Y. Nah, di bertemu di sini ada sebuah titik ketemu di sini. Kemudian di garis X-nya sama dengan 4 yang diputar gitu ya. Nah, maka R-nya adalah 4 min X. Nah, nanti kalau ada soal lagi misalnya ada garisnya lagi, misalnya di sini X-nya sama dengan 6 ya. Nah, maka R-nya lagi bukan 4 min X tapi 6 min X. Gitu ya kira-kira. Untuk soal nomor 6 ini kira-kira seperti itu.